Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu buku Pupena 2B, pelajaran ke-6, halaman 17. Simak dan ikutilah pelajaran yang ada di buku adik-adik dari halaman 17 sampai dengan selesai. Nah, yang pertama yaitu pelajaran muatan bahasa Indonesia. Dengarkanlah dan perhatikan buku adik-adik. Terdapat sebuah teks, yaitu menemukan kosakata tentang lingkungan dalam teks. Ada banyak kata yang berkaitan dengan lingkungan. Kamu dapat menemukan kata-kata tersebut dengan membaca teks dan mendengarkan percakapan. Ayo, bacalah teks berikut. Bukalah buku adik-adik di halaman 18. Nah, di halaman tersebut terdapat sebuah cerita. Ada gambar persawahan. Judulnya adalah Lingkungan Rumah Nenek. Meli mengunjungi nenek di desa. Di belakang rumah nenek terdapat pegunungan, sesuai dengan gambar yang ada di buku. Nenek Meli memiliki sawah dan kebun. Nenek menanam padi dan sayur-sayuran. Penduduk di sana sebagian besar adalah petani. Di dekat rumah nenek ada sebuah sungai. Meli senang bermain di dekat sungai bersama nenek. Meli sangat senang tinggal di rumah nenek. Setelah kalian menyimak dan membaca teks lingkungan rumah nenek, perhatikan kosakata. Lingkungan rumah nenek itu termasuk persawahan, ya. Misalkan di rumah kalian, lingkungan rumah kalian itu apa saja? Apakah ada pasar misalkan? Atau apakah ada sekolah misalkan? Berarti penyebutannya adalah lingkungan sekolah ataupun lingkungan pasar. Rumah kalian terdapat di antara lingkungan pasar. Kemudian, berikut contoh kosakata tentang lingkungan yang terdapat pada teks yang baru saja Ibu bacakan. Katanya adalah desa, kebun, sawah, sungai, dan gunung. Nah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI terdapat sebuah makna yang terdapat pada kosakata lingkungan. Seperti desa tadi. Makna dari desa itu adalah kesatuan wilayah atau daerah atau sebuah daerah. Kemudian kebun. Kebun itu juga memiliki makna. Setiap kata atau kosakata terdapat arti atau maknanya. Kebun itu maknanya adalah sebidang tanah untuk bercocok, seperti menanam padi atau menanam sayur mayur. Kemudian sawah. Makna kata sawah adalah sebuah tanah yang digarap untuk menanam padi. Kemudian sungai, ada sungai. Kata sungai artinya adalah aliran air yang besar. Dan yang terakhir ada gunung. Gunung itu artinya atau maknanya sebuah bukit yang sangat besar dan tinggi. Jadi ketika kalian menggunakan kosakata, mengetahui makna atau artinya, maka kalian akan memahami apa yang sudah adik-adik sampaikan.
Kita lanjutkan halaman 19. Buku Bupena 2B. Pelajaran matematika. Membandingkan dan mengurutkan harga barang. Kalian sudah belajar cara membandingkan dan mengurutkan harga barang. Ayo kita pelajari kembali. Perhatikan contoh harga barang berikut. Di dalam buku adik-adik terdapat sebuah benda dengan harga yang berbeda-beda. Atau misalkan kalian sedang membeli ke swalayan atau ke pasar. Tentunya benda-benda yang ingin kalian beli itu bermacam-macam dan harganya juga berbeda-beda. Seperti jepitan. Jepitan itu harganya Rp2.000. Kemudian benda yang lain ada pita, harganya Rp1.000. Dan yang terakhir ada benda bando, harganya Rp5.000. Cara membandingkannya bagaimana? Nah, coba dengarkan lagi. Harga barang Rp2.000 lebih mahal dari harga Rp1.000. Menggunakan kata lebih mahal dari harga Rp1.000. Ya, menggunakan kata lebih mahal atau lebih murah, lebih banyak atau lebih sedikit. Di sini untuk membandingkan harganya yaitu lebih mahal dan lebih murah. Misalkan tadi harga barang Rp2.000 lebih mahal dari Rp1.000 karena nilai Rp2.000 atau angka yang ada di depan bilangannya bernilai lebih banyak. 2 lebih besar nilainya daripada 1. Kemudian yang kedua, harga barang Rp5.000 yaitu benda bando lebih mahal dari harga Rp2.000 yaitu jepitan. Urutan harga barang dari yang paling murah. Perhatikan nilai pada benda masing-masing. Urutkan dengan harga yang paling murah terlebih dahulu, kemudian paling besar. Harga yang paling murah adalah benda pita, nilainya Rp1.000. Yang kedua, jepitan, harganya Rp2.000. Kemudian bando, harganya Rp5.000. Jadi untuk membandingkan harganya, perhatikan dengan teliti angka yang ada pada nilai uangnya. Selanjutnya, coba perhatikan yang paling bawah, yaitu soal-soal latihan. Nomor 1, harga barang barang-barang di toko buku adalah sebagai berikut. Anggap saja ini di sebuah edukit ya. Tempat perbelanjaan peralatan sekolah misalkan. Di sana terdapat buku gambar, buku tulis, buku cerita, atau majalah anak atau yang lain-lain. Harganya juga berbeda-beda. Seperti buku gambar harganya Rp2.000. Kemudian buku tulis harganya Rp1.000. Buku cerita harganya Rp10.000 dan majalah anak harganya Rp5.000. Dan di buku adik-adik sudah tertera nilai-nilai dari mata uang rupiah. Ada nilainya Rp1.000, ada Rp5.000, ada Rp2.000 dan Rp1.000. Yang pertama tadi adalah Rp10.000. Jenis uangnya adalah uang kertas. Sekarang pasangkan benda dengan pecahan uang yang tepat.
pecahan uang yang tepat. Perhatikan gambarnya. Gambar buku cerita atau buku gambar pasti berbeda. Pasangkan dengan uang kertas dengan nilai yang sama. Misalkan nomor 1 nih, majalah anak-anak ada di gambar nomor 1. Pasangkan harganya berapa? 10.000. Kemudian cari dan temukan harga atau nilai yang sama dengan rupiah, nilai rupiah 10.000. Kemudian garis dengan penggaris. Yang kedua, buku tulis. Perhatikan di mana ada gambar buku tulis. Buku tulis harganya 1.000 rupiah. Kemudian cari nilai yang sama dengan harga 1.000 rupiah. Kemudian garis dengan penggaris supaya rapi. Begitu sampai selesai, sampai habis. Buka bukunya halaman 20. Nomor 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai harga barang pada halaman sebelumnya. Halaman sebelumnya itu ada harga barangnya, barang-barangnya yaitu majalah, buku tulis, dan lain-lain. Kemudian pertanyaannya adalah benda apakah yang paling murah? Benda apakah yang paling murah? Kemudian benda apakah yang paling mahal? Benda apakah yang lebih murah dari buku gambar? Benda apakah yang lebih mahal dari majalah anak? Urutkan benda mulai dari yang termurah atau yang paling kecil nilainya. Benda yang mahal itu adalah benda dengan nilainya yang paling besar. Lebih mahal dari, misalkan, lebih mahal dari majalah anak itu lebih mahal dari buku gambar. Karena nilai mata uang dari majalah anak lebih besar dari 2.000 rupiah. Lebih murah, misalkan buku tulis lebih murah harganya daripada buku gambar. Karena buku gambar nilainya di atas 1.000. Di atas 2.000 ada 5.000. Di atas 5.000 ada 10.000.